Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Ustazah doakan semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah sehat, tambah pintar, dan tentunya tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun masih daring. Amin. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. القرآن ربيع القلب أحفظه فيجلي كربي آيات النور أرتلها فتقبل. Anak soleh dan soleha, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kalian masih ingat arti dari semboyan tersebut? Iya. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita pelajari selanjutnya. Upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antara hal-hal yang dilakukan tersebut yaitu pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Menteri Keuangan Surahman mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Selanjutnya, upaya yang lainnya adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian upaya yang lainnya yaitu Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar masyarakat menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektare. Kemudian yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Kemudian beliau juga menyarankan untuk pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan melaksanakan transmigrasi. Upaya yang selanjutnya yang dilakukan
dalam meningkatkan ekonomi, yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Anak soleh dan soleha, demikianlah upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia, khususnya masalah ekonomi. Ya, dan alhamdulillah setelah beberapa tahun kemudian akhirnya rakyat Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi tersebut. Anak-anak hebat, setelah kita membaca teks yang ada yang berjudul upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan, silakan kalian buat kesimpulan dari teks tersebut. Boleh diambil dari setiap upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam masalah ekonomi yang tadi sudah kita baca. Selanjutnya kita masuk pada ayo berkreasi. Ya, di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang gerakan-gerakan tari indang dan kalian boleh mempraktekkan di rumah masing-masing. Ya, dan jika ada kendala boleh dilihat kembali materi yang sudah pernah dipelajari. Alhamdulillah anak-anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana bangsa Indonesia yang awalnya sangat terpuruk dari sisi ekonomi, ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang dilakukan secara maksimal, ya alhamdulillah kemudian bangsa Indonesia bisa keluar dari kondisi tersebut dan kita bisa merasakan hari ini ya kondisi bangsa Indonesia lebih baik daripada di awal masa kemerdekaan. Mudah-mudahan kita juga bisa tetap semangat ya berusaha untuk menyelesaikan ya termasuk tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar ya, dan insya Allah dengan kerja keras dan usaha yang maksimal ya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan memudahkan urusan-urusan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar. Ya baik, kita cukupkan, kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.